Sekretaris suamiku mengirim foto dirinya mengenakan lingerie tepat saat makan malam anniversary kami. Tak sabar menunggu pertemuan pribadi besok, tulisnya. Aku meneruskan foto itu ke layar raksasa saat suamiku bersulang. Gelas sampahnya pecah, dan 200 tamu ternganga melihat perselingkuhan itu terpampang nyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kawasan Senayan malam itu. Kilat sesekali menyambar, menerangi langit Jakarta yang kelabu, seolah alam sedang memberi pertanda tentang badai yang akan segera terjadi di dalam hidupku. Namun, di dalam Grand Ballroom Hotel Bintang 5 ini, tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Malah, namaku Yulia. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Sebagai seorang wanita yang lahir dan besar di kawasan Menteng, dari keluarga yang orang-orang sebut sebagai old money, aku diajarkan satu hal sejak kecil, penampilan adalah segalanya. Tidak peduli seberapa hancur hatimu, tatanan rambutmu tidak boleh berantakan, dan senyummu tidak boleh luntur. Aku berdiri di dekat pintu masuk ballroom, memastikan setiap tamu disambut dengan hangat. Aku mengenakan kebaya modern rancangan desainer ternama, berwarna champagne yang membalut tubuhku dengan pas, dipadukan dengan kain batik tulis yang harganya mungkin bisa membeli sebuah mobil kecil. Tapi malam ini, kain itu terasa mencekik pinggangku. Yulia, coba lihat itu, suara ibu terdengar di telingaku, tajam dan menuntut. Aku menoleh. Ibu Ratna, ibuku, berdiri dengan dagu terangkat. Dia mengenakan gaun sutra dan setumpuk berlian yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Matanya yang tajam menyapu ruangan, mencari kesalahan. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap lembut. "Bunga di meja VIP nomor 3. Mawar putihnya sudah mulai layu. Apa vendor bungamu tidak mengecek ulang sebelum acara mulai?" Memalukan kalau Tante Mirna melihatnya. "Kamu tahu kan mulutnya sepedas apa?" Ibu mendengus, mengibaskan kipas tangannya meski ruangan itu sangat dingin karena pendingin udara sentral. Aku menghela napas panjang, menahan rasa lelah yang merambat di kakiku. "Nanti aku minta tim dekorasi menggantinya, Bu. Tenang saja. Harus sekarang, Yulia. Kita ini keluarga terpandang. Acara ini bukan cuma soal kamu dan Krishna, tapi soal citra keluarga kita. Krishna itu kan sedang butuh suntikan dana dari kolega ayah. Kalau pestanya berantakan, dikira bisnis suamimu juga berantakan," cerocos ibu tanpa memedulikan perasaanku. Aku hanya mengangguk, lalu memberi kode pada asistenku untuk membereskan masalah bunga itu. Mataku kemudian beralih mencari sosok suamiku, Krishna. Di tengah ruangan, di bawah lampu kristal gantung raksasa yang megah, Krishna sedang tertawa lepas. Dia terlihat sangat tampan dengan setelan jas hitam bespoke dari penjahit langganan pejabat di Senayan. Salah satu tangannya memegang gelas wine, sementara tangan lainnya menepuk bahu seorang investor properti kelas kakap. Krishna selalu tahu cara mengambil hati orang. Senyumnya, tatapan matanya yang meyakinkan, dan caranya berbicara yang penuh percaya diri adalah senjata utamanya. Senjata yang dulu juga meluluhkanku. Krishna bukan berasal dari kalangan kami. Dia pria ambisius yang merangkak dari bawah. Awalnya, ibu menentang hubungan kami. "Bibit, bebet, bobotnya kurang jelas," kata ibu dulu. Tapi Krishna membuktikan diri. Dengan sedikit bantuan koneksi dari ayah dan modal awal dari tabunganku, dia membangun perusahaan konstruksi dan properti yang kini sedang naik daun. Sekarang, dia adalah kebanggaan ibu. Menantu idaman yang sukses dan tampan. Aku berjalan menghampirinya. Saat aku mendekat, Krishna langsung merangkul pinggangku dan menarikku mendekat. Aroma parfum maskulin yang mahal menguar dari tubuhnya. "Nah, ini dia istriku tercinta. Bidadari yang membuat semua ini mungkin," ucap Krishna kepada lawan bicaranya, Pak Handoko, seorang pejabat kementerian. Pak Handoko tersenyum lebar. "Wah, Pak Krishna memang beruntung. Sudah sukses. Punya istri cantik dan pintar mengatur acara semewah ini. Selamat ya, Bu Yulia." "Terima kasih, Pak," jawabku sopan, memasang senyum terbaikku.
Senyum yang sudah kulatih bertahun-tahun. Silakan dinikmati hidangannya. Krishna mencium pipiku sekilas. Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Jangan lupa sapa istri Pak Handoko di meja sana. Bisiknya di telingaku, lalu bergegas pergi meninggalkan kerumunan. Aku mengangguk dan hendak berbalik menuju meja prasmanan untuk mengecek catering, ketika mataku menangkap sesuatu di meja bundar kecil, tempat kami meletakkan barang-barang pribadi sementara. Ponsel Krishna tergeletak di sana, di sebelah buku tamu. Dia lupa membawanya. Sebenarnya, aku bukan tipe istri yang suka mengecek ponsel suami. Aku percaya pada privasi. Lagi pula, Krishna selalu bilang bahwa kepercayaan adalah fondasi pernikahan kami. Tapi entah kenapa, malam ini ada dorongan aneh di dadaku. Mungkin karena firasat, atau mungkin karena perubahan kecil yang kurasakan beberapa bulan terakhir. Krishna sering pulang larut, sering beralasan meeting di luar kota, dan terkadang, aku mencium aroma parfum wanita yang asing di kemejanya. Tapi setiap kali aku bertanya, dia selalu punya alasan logis. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Layarnya menyala. Aku mendekat, niat awalnya hanya ingin melihat jam atau memastikan tidak ada panggilan darurat. Namun, notifikasi yang muncul di layar terkunci itu membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Di layar yang terang itu, sebuah pesan masuk dari nama kontak, Astri, kantor. Astri. Aku tahu siapa dia. Sekretaris baru Krishna yang masih muda, baru lulus kuliah 2 tahun lalu. Gadis yang pernah Krishna perkenalkan padaku sebagai karyawan yang gesit dan mau belajar. Pesan itu bukan pesan pekerjaan. Itu adalah sebuah foto. Meskipun kecil di notifikasi preview, mataku yang terbiasa melihat detail sebagai perencana acara, bisa menangkap gambar itu dengan jelas. Itu foto selfie di cermin kamar mandi. Astri mengenakan lingerie sutra berwarna merah menyala yang sangat minim. Dan caption di bawahnya membuat darahku mendidih, naik ke kepala dengan cepat. Sayang, baju dinas untuk lembur besok malam sudah siap. Tak sabar nunggu kamu lepas dari acara ngebosenin sama nyonya besar itu. Love you. Duniaku rasanya runtuh saat itu juga. Suara musik orkestra yang mengalun merdu di ruangan, mendadak terdengar berdenging menyakitkan di telingaku. Tawa para tamu, denting gelas, dan obrolan basa-basi di sekelilingku seolah memudar menjadi latar belakang yang kabur. Aku mematung. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Untungnya, aku tahu kode sandi ponsel Krishna. Dia pernah memberitahuku sekali, tanggal lahirmu, sayang. Karena kamu hidupku. Betapa ironisnya kalimat itu sekarang. Aku membuka kuncinya dengan jari yang dingin sedingin es. Aku membuka aplikasi pesan itu. Ternyata bukan hanya satu pesan. Ada ratusan pesan sayang-sayangan, rencana liburan rahasia, tagihan belanja tas mewah yang dibayar menggunakan kartu kredit tambahan Krishna, dan foto-foto mereka berdua di berbagai tempat. Bahkan ada satu foto mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran di Bali, tepat di tanggal Krishna bilang dia sedang meninjau proyek jembatan di Kalimantan. Jadi selama ini aku dibodohi. Aku, Yulia, wanita yang selalu dipuji karena kecerdasan dan keanggunanku, telah dikhianati mentah-mentah di depan hidungku sendiri. Sebutan, nyonya besar, dalam pesan itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Mereka menertawakanku. Sekretaris rendahan itu menertawakanku. Dan suamiku pria yang kubangun citranya dengan susah payah, ternyata tak lebih dari seorang penipu. Rasa mual menyerang perutku. Aku ingin berteriak. Aku ingin melempar ponsel ini ke dinding. Aku ingin lari ke tengah ruangan dan menjambak rambut siapa saja. Tapi kemudian, aku melihat bayanganku sendiri di pantulan kaca jendela yang gelap karena hujan di luar. Aku melihat Yulia, putri Ibu Ratna. Yulia yang elegan. Yulia yang tidak pernah meledak-ledak di depan umum. Jika aku menangis sekarang, jika aku membuat keributan sekarang, ibu akan pingsan karena malu. Para tamu, yang sebagian besar adalah kolega bisnis dan sosialita bermulut ember, akan menjadikan ini gosip terpanas selama setahun ke depan. Mereka akan mengasihaniku dengan tatapan merendahkan. Kasihan Yulia, suaminya direbut sekretaris. Begitu bisik mereka nanti. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka mengasihaniku. Aku tidak akan membiarkan Krishna melihatku hancur. Rasa sedih itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain.
Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah yang terkontrol. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan rasa gemetar di tanganku. Aku seorang event organizer profesional. Aku biasa menangani krisis. Jika ada sound system mati, aku punya cadangan. Jika catering terlambat, aku punya solusi. Dan malam ini, aku menghadapi krisis terbesar dalam hidupku. Pernikahanku yang ternyata palsu. Aku menatap pintu toilet tempat Krishna menghilang. Dia akan kembali sebentar lagi, dengan senyum palsu itu, berpura-pura menjadi suami yang setia. Otakku bekerja cepat. Aku memegang kendali penuh atas acara ini. Semua vendor di sini adalah timku. Operator sound system, pencahayaan, dan layar LED raksasa di belakang panggung. Semuanya bekerja di bawah instruksiku. Aku melihat ke arah panggung megah di depan. Di sana ada layar LED berukuran 4x6 meter yang saat ini menampilkan slideshow foto-foto perjalanan cinta kami selama 5 tahun. Foto saat akad nikah, saat liburan ke Eropa, saat merayakan lebaran bersama keluarga. Semuanya tampak manis. Semuanya bohong. Jariku bergerak lincah di atas layar ponsel Krishna. Aku menekan tombol screenshot pada foto Astri yang berbaju haram itu, juga pada percakapan menjijikan mereka tentang nyonya besar. Lalu, dengan tenang, aku mengirimkan file gambar itu ke nomor pribadiku. Setelah terkirim, aku menghapus jejak pengiriman di ponsel Krishna dan meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula, persis seperti saat aku menemukannya. Aku mengangkat wajahku, menghapus setitik air mata yang nyaris jatuh di sudut mata, dan memperbaiki tatanan rambutku. Wajahku kini datar, tanpa ekspresi. Seorang pelayan lewat membawa nampan berisi gelas sampanye kosong. Aku memanggilnya. Mas, tolong panggilkan Dito, kepala operator visual di ruang kontrol belakang. Bilang Ibu Yulia minta dia bersiap menerima file tambahan untuk highlight acara puncak. Sekarang. Pelayan itu mengangguk patuh. Baik, Bu. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Hujan di luar semakin deras, tapi badai yang sesungguhnya baru akan dimulai di dalam ruangan ini. Krishna ingin bermain api? Baiklah. Aku akan membakar seluruh istana palsu yang dia bangun, tepat di saat dia merasa paling tinggi. Suasana Grand Ballroom mulai meredup. Lampu-lampu kristal diredupkan, digantikan oleh sorot lampu spotlight yang fokus ke arah panggung. Ini adalah tanda bahwa acara puncak akan segera dimulai. Para tamu undangan mulai kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Denting garpu dan pisau perlahan senyap, berganti dengan bisik-bisik antusias menunggu pidato sang tuan rumah. Aku berjalan dengan langkah tegap menuju ruang kontrol di belakang panggung, sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di balik tirai hitam bludru. Di sana, Dito dan 2 kru visual lainnya sedang sibuk memantau monitor. Bu Yulia, sapa Dito kaget saat melihatku masuk. Dia segera berdiri. Ada masalah, Bu? Slide foto aman kok, loopingnya lancar. Dito, kataku dengan suara tenang namun tegas, jenis suara yang biasa kuberikan saat memberikan instruksi yang tak boleh dibantah. Saya baru saja mengirimkan 2 file gambar ke email operator kamu. Tolong diunduh sekarang. Dito tampak bingung, tapi dia segera memerintahkan anak buahnya mengecek email. Sudah masuk. Bu, ini gambar apa ya, Bu? Untuk ditampilkan di sesi mana? Dito mengernyit saat melihat thumbnail gambar itu di layar komputernya. Matanya membelalak kaget. Dia menatapku dengan wajah pucat. Bu Yulia, ini, Ibu yakin? Aku menatap mata Dito lurus-lurus. Dito sudah bekerja denganku selama 4 tahun. Dia tahu aku tidak pernah main-main. Masukkan ke antrean tampilan utama, Dito. Tepat setelah slide foto pernikahan kami. Saat Pak Krishna mengangkat gelas untuk toast, saya ingin gambar ini yang muncul di layar LED raksasa itu. Full screen. Resolusi tertinggi. Tapi, Bu, ini... Dito tergagap. Dia tahu konsekuensinya. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini adalah bom nuklir. Lakukan, Dito. Atau kontrak vendor kamu untuk 3 event besar bulan depan saya batalkan, ancamku dingin. Aku tahu ini kejam, melibatkan orang lain dalam masalah pribadiku, tapi aku tidak punya pilihan. Aku butuh eksekusi yang sempurna. Dito menelan ludah,
lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Sesuai instruksi Ibu. Saat toast. Bagus. Terima kasih, Dito. Aku berbalik dan keluar dari ruang kontrol, kembali ke tengah ballroom seolah tidak terjadi apa-apa. Saat aku kembali ke meja VIP, Krishna sudah ada di sana. Dia baru saja duduk di sebelah kursi kosongku. Dia tersenyum lebar saat melihatku datang. Hei, dari mana saja? Sayang, acara mau mulai, MC sudah panggil-panggil tuh. Katanya dengan nada mesra yang dibuat-buat. Dia meraih tanganku dan mengecup punggung tanganku di depan teman-teman arisan ibu yang duduk semeja dengan kami. Mengurus sedikit detail teknis di belakang. Kamu tahu kan aku perfeksionis. Jawabku datar, menarik tanganku perlahan dengan alasan ingin mengambil serbet. Iya, itulah istriku. Selalu memastikan semuanya sempurna, puji Krishna bangga. MC di atas panggung, seorang presenter terkenal ibu kota, mulai berbicara dengan suara lantang dan ceria. Hadirin sekalian, tibalah kita di momen yang paling ditunggu. Mari kita sambut pasangan yang berbahagia malam ini, Bapak Krishna dan Ibu Yulia, untuk naik ke atas panggung memberikan sepatah dua patah kata dan melakukan toast perayaan. Tepuk tangan membahana. Krishna berdiri, mengancingkan jasnya, lalu mengulurkan tangan padaku. Ayo, sayang. Aku menyambut uluran tangannya. Tangannya hangat, tapi bagiku terasa seperti menyentuh kulit ular. Kami berjalan beriringan menuju panggung. Lampu sorot mengikuti langkah kami. Aku bisa melihat Ibu Ratna bertepuk tangan dengan anggun di barisan depan, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi kebanggaan itu akan hancur lebur. Sesampainya di atas panggung, seorang pelayan memberikan 2 gelas wine berisi cairan merah pekat. Krishna mengambil microphone. Dia memandang ke seluruh penjuru ruangan dengan tatapan penuh kuasa. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Suara Krishna bergema, berat dan berwibawa. Terima kasih sudah hadir di malam yang spesial ini, di tengah hujan Jakarta yang luar biasa. Kehadiran kalian sangat berarti bagi kami. Dia menoleh padaku, menatapku dengan tatapan yang seolah-olah penuh cinta. Andai aku tidak melihat pesan itu tadi, aku pasti sudah meleleh. Aku pasti sudah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Betapa hebatnya kemampuan akting lelaki ini. 5 tahun yang lalu, saya berjanji di depan penghulu dan orang tua kami untuk menjaga wanita ini. Lanjut Krishna, tangannya merangkul bahuku erat. Yulia bukan hanya istri bagiku. Dia adalah pilar, dia adalah kompas moral, dan dia adalah pendukung terbesarku. Tanpa dia, dan tanpa dukungan keluarga besarnya, saya mungkin bukan siapa-siapa. Ada tawa kecil dan tepuk tangan sopan dari penonton. Banyak orang bilang, di balik pria sukses ada wanita hebat. Dan itu benar 100%. Yulia adalah wanita hebat itu. Dia sabar, pengertian, dan selalu percaya padaku bahkan saat aku harus bekerja lembur sampai pagi demi masa depan kami. Kata, lembur, itu menusuk telingaku. Rasanya aku ingin muntah. Krishna mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Musik latar mulai mengalun pelan, membangun suasana haru. Di layar belakang kami, foto pernikahan kami sedang ditampilkan. Kami terlihat bahagia di foto itu. Maka dari itu, suara Krishna meninggi, mencapai klimaks pidatonya. Saya ingin mengajak hadirin semua bersulang. Untuk 5 tahun yang luar biasa, dan untuk 50 tahun lagi ke depan. Dia menatap mataku dalam-dalam. Untuk Yulia, cintaku. Dan yang terpenting, untuk sebuah kejujuran dan kesetiaan yang selalu kita pegang teguh. Itu dia. Kata kuncinya. Saat Krishna mengucapkan kata, kejujuran, aku memberi kode kecil, hanya gerakan jari telunjuk mengetuk gelas, yang sudah kusepakati dengan Dito lewat kamera pengawas. Dalam hitungan detik, layar LED raksasa di belakang kami berkedip. Foto pernikahan kami lenyap. Digantikan oleh tangkapan layar pesan WhatsApp itu. Ukurannya raksasa. 4x6 meter. Setiap pikselnya menampilkan dengan jelas foto Astri yang sedang berpose vulgar di depan cermin, lengkap dengan lingerie merahnya. Dan tulisan di bawahnya terbaca sangat jelas oleh 200 pasang mata di ruangan itu, bahkan oleh mereka yang duduk di meja paling belakang. Sayang, baju dinas untuk lembur besok malam sudah siap.
Tak sabar nunggu kamu lepas dari acara ngebosenin sama nyonya besar itu. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti Grand Ballroom. Musik orkestra berhenti mendadak, karena para pemain musik pun ikut menoleh ke layar. Krishna, yang masih mengangkat gelas dan tersenyum ke arah penonton, belum menyadari apa yang terjadi di belakang punggungnya. Dia bingung melihat ekspresi para tamu. Senyum di wajah Pak Handoko lenyap, berganti dengan mulut yang ternganga. Ibu-ibu sosialita menutup mulut mereka dengan tangan, mata mereka melotot horor. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Krishna bingung lewat mikrofone, suaranya terdengar canggung di tengah keheningan itu. Dia melihat ke arah Ibu Ratna. Wajah ibuku pucat pasi, seputih kapas. Matanya terpaku ke layar di belakang Krishna. Tangan ibu memegang dada, seolah kesulitan bernapas. Perlahan, Krishna menoleh ke belakang. Detik saat dia melihat layar itu adalah detik yang paling memuaskan dalam hidupku. Tubuh Krishna membeku. Matanya membelalak lebar, seakan bola matanya hendak keluar. Wajahnya yang tadi merah merona karena percaya diri, langsung berubah menjadi abu-abu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Gelas wine di tangannya terlepas. Prang! Suara pecahan kaca yang menghantam lantai panggung terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Cairan merah tumpah, menodai sepatu mengkilapnya, tampak seperti darah. Ya Tuhan! Jeritan tertahan terdengar dari salah satu meja tamu. Bisik-bisik mulai berdengung seperti lebah yang marah. Itu sekretarisnya kan? Astaga, vulgar sekali. Nyonya besar? Dia sebut Yulia nyonya besar? Kurang ajar sekali Krishna. Aku berdiri di sampingnya, masih memegang gelasku dengan utuh. Aku tidak gemetar lagi. Aku merasa sangat tenang. Seperti pusat badai yang sunyi. Krishna berbalik menatapku. Matanya penuh kepanikan, ketakutan, dan kebingungan. Yulia ini rekayasa. Seseorang meretas sistemnya. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Ini fitnah. Suaranya gemetar, terdengar menyedihkan lewat mikrofone yang lupa dia jauhkan dari mulutnya. Semua orang bisa mendengar kepanikan dalam suaranya. Aku menatapnya dingin, lalu mendekatkan bibirku ke mikrofone di podium. Suaraku bergema jernih, tanpa emosi, namun tajam menghunus jantung. Tidak ada yang meretas. Mas, itu tangkapan layar dari ponselmu sendiri. Ponsel yang kamu tinggalkan di meja 5 menit lalu. Aku menoleh ke arah tamu undangan, lalu mengangkat gelasku sedikit. Untuk kejujuran, Mas Krishna. Seperti katamu tadi. Lalu, dengan gerakan anggun, aku menumpahkan isi gelas wineku tepat ke wajahnya. Cairan merah itu mengalir di kemeja putih mahalnya, merusak citra sempurnanya dalam sekejap mata. Aku meletakkan gelas kosong itu di podium, berbalik badan, dan berjalan turun dari panggung tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Krishna yang berdiri mematung di tengah kehancurannya sendiri, menjadi tontonan ratusan orang yang selama ini ia coba kagumkan. Kekacauan di dalam ballroom baru saja pecah, tapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan keluar ruangan, langkah kakiku beradu dengan marmer dingin koridor hotel. Suara ribut-ribut di belakangku, jeritan histeris ibu, bentakan ayah, dan suara gagap Krishna yang mencoba menjelaskan, terdengar makin sayup, tapi aku tahu drama itu baru saja dimulai. Saat aku sampai di lobi hotel yang luas dan berpendingin udara maksimal, aku melihat bayanganku di dinding kaca. Riasanku masih sempurna, tapi tatapanku asing. Ada kekosongan di sana, tapi juga ada kelegaan yang aneh. Yulia, tunggu. Yulia, berhenti. Suara Krishna menggelegar di lobi yang hening. Beberapa tamu hotel yang sedang check-in menoleh kaget. Aku tidak berhenti. Tapi langkahku melambat saat Krishna berhasil menyusulku dan mencengkeram lengan atasku dengan kasar. Lepaskan, kataku dingin, tanpa menoleh. Kamu gila, ya? Krishna memutar tubuhku paksa menghadapnya. Wajahnya merah padam, campuran antara marah dan malu. Kemeja putihnya ternoda wine merah, membuatnya terlihat seperti baru saja keluar dari tawuran, bukan pesta mewah. Kamu sadar apa yang barusan kamu lakukan? Kamu hancurkan aku di depan Pak Handoko. Di depan investor. Kamu gila. Aku gila. Aku tertawa kecil,
tawa yang kering dan hampa. Kamu selingkuh dengan sekretarismu, membiarkan dia menghinaku, lalu kamu bilang aku gila karena membongkarnya. Itu cuma main-main, Yulia. Laki-laki biasa begitu. Krishna membela diri dengan argumen paling klise sedunia. Matanya liar mencari dukungan, tapi yang ada hanya tatapan menghakimi dari resepsionis dan bellboy yang pura-pura sibuk. Aku masih pulang ke rumah, kan? Aku masih nafkahi kamu. Citra kita, Yul, citra itu segalanya. Sekarang semua hancur gara-gara emosi sesaat kamu. Citra kamu, koreksiku tajam. Bukan kita. Citraku sebagai wanita terhormat baru saja aku selamatkan dengan tidak membiarkan diriku dibodohi lebih lama lagi. Krishna mengeratkan cengkeramannya, membuatku meringis sakit. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Ingat, Yulia. Tanpa aku, kamu cuma anak manja yang hidup dari uang orang tua. Perusahaan, aset, semua atas namaku. Tepat saat itu, pintu lobi terbuka otomatis. Angin kencang dan cipratan air hujan masuk. Sebuah taksi Bluebird berwarna biru langit melintas pelan di jalur drop-off, mencari penumpang. Aku menepis tangan Krishna dengan sekuat tenaga. Mungkin karena kaget dengan perlawananku yang tiba-tiba, cengkeramannya terlepas. Kamu salah besar, Mas, ucapku, menatap matanya dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Uang bisa dicari, tapi harga diri? Itu tidak bisa dibeli dengan proyek jembatanmu. Aku menunjuk mobil mewah kami, sebuah sedan Eropa hitam mengkilap yang terparkir manis di area VIP valet, tepat di depan pintu lobi. Ambil mobil itu. Bawa pulang. Itu simbol hidupmu yang palsu. Aku tidak butuh. Tanpa menunggu jawabannya, aku berlari kecil menembus tempias hujan menuju taksi yang baru saja berhenti. Supir taksi itu tampak kaget melihat seorang wanita bergaun mewah, dan basah kuyup masuk ke kursi belakang. Jalan, Pak, perintahku parau. Kemana, Bu? Kemana saja? Jauh dari sini. Saat taksi melaju meninggalkan pelataran hotel, aku menoleh ke belakang. Krishna masih berdiri di sana, di bawah lampu lobi yang terang benderang, tampak kecil dan menyedihkan. Dia tidak mengejar lagi. Mungkin dia sadar, kali ini, dia benar-benar kehilangan kendali. Di dalam taksi yang berbau pengharum jeruk sintetik itu, pertahananku akhirnya runtuh. Bukan tangisan histeris, hanya air mata yang mengalir deras dalam diam, membasahi pipiku yang sudah dingin. Aku mengeluarkan ponselku. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari ibu. Aku mematikan ponsel itu. Malam ini, aku hanya ingin sendiri. Sinar matahari pagi yang menyilaukan membangunkan aku. Aku mengerjapkan mata, butuh beberapa detik untuk menyadari di mana aku berada. Bukan di kamar tidur utamaku yang luas di Menteng dengan spray sutra Mesir. Aku berada di apartemen studio di daerah Kuningan, salah satu properti investasi pribadiku yang selama ini jarang kutengok. Ukurannya kecil, tapi cukup untuk bernapas. Semalam, setelah berputar-putar tak tentu arah, aku memutuskan ke sini. Tidak mungkin aku pulang ke rumah orang tuaku di Menteng. Ibu pasti akan langsung menceramahiku soal menjaga aib suami dan memaksaku minta maaf. Aku bangkit dari sofa bed, kepalaku sedikit pening. Gaun pestaku semalam tergeletak mengenaskan di lantai. Aku memungutnya dan melemparnya ke tempat sampah. Simbolis. Aku menyalakan ponselku. Layar langsung banjir notifikasi. Ribuan pesan WhatsApp, DM Instagram, dan missed call. Cuplikan kejadian semalam ternyata viral. Seseorang merekam momen saat layar LED berubah dan mengunggahnya ke TikTok. Judulnya, Karma Instan Sultan Senayan. Kolom komentar penuh dengan dukungan untukku dan hujatan untuk Krishna serta si pelakor. Tapi aku tidak peduli dengan viralitas itu. Fokusku sekarang adalah bertahan hidup dan membalas dendam dengan cara yang elegan. Aku bukan wanita yang hanya akan menangis di pojokan. Aku teringat sesuatu. Krishna sering sekali memintaku menandatangani dokumen perusahaan tanpa membacanya. Cuma formalitas, sayang, katanya selalu begitu. Aku terdaftar sebagai komisaris di perusahaannya, posisi pasif yang tidak punya kuasa operasional, tapi punya akses hukum. Aku segera mandi, berganti pakaian kasual, kemeja putih dan celana bahan, lalu membuka laptopku.
Aku punya salinan digital beberapa dokumen perusahaan yang tersimpan di cloud pribadiku, cadangan otomatis yang pernah disetingkan oleh staf IT kantor Krishna di laptopku dulu. Aku mulai membaca. Awalnya aku tidak terlalu mengerti angka-angka rumit di neraca keuangan itu. Tapi ada pola yang aneh. Pengeluaran besar-besaran di pos, biaya entertainment, dan konsultasi eksternal. Aku butuh bantuan profesional. Aku menelepon satu-satunya orang yang bisa kupercaya dalam hal ini. Raka, teman kuliahku dulu yang kini punya firma audit independen sendiri. Raka bukan bagian dari lingkaran sosialita Jakarta yang penuh intrik, jadi dia aman. Yulia? Ya ampun, aku lihat beritanya. Kamu oke? Suara Raka terdengar cemas di seberang sana. Aku butuh bantuanmu, Raka. Bukan curhat. Aku mau sewa jasamu sebagai auditor forensik. Sekarang. Sore harinya, Raka datang ke apartemenku membawa tim kecilnya. Mereka bekerja cepat. Aku memberikan akses login komisarisku ke sistem perusahaan Krishna. 3 jam kemudian, wajah Raka berubah serius. Dia memutar layar laptopnya ke arahku. Yulia, ini lebih parah dari sekadar perselingkuhan, kata Raka pelan. Maksudnya? Lihat ini, Raka menunjuk deretan transaksi. Ada aliran dana rutin setiap bulan ke rekening pribadi atas nama Astri Wulandari. Jumlahnya fantastis, jauh di atas gaji sekretaris manapun. Dan labelnya di pembukuan adalah biaya operasional lapangan. Ini penggelapan dana perusahaan, Yulia. Dan karena kamu komisaris, kalau ini tercium pajak atau investor, kamu juga bisa terseret. Jantungku berdegup kencang. Ada lagi. Raka menghela napas. Ada transfer serupa kedua nama wanita lain. Siska dan Melati. Transfernya berhenti setahun lalu dan 2 tahun lalu. Polanya sama, transfer besar di awal, lalu rutin bulanan, lalu berhenti tiba-tiba dengan satu transfer lump sum yang besar di akhir. Aku ingat nama-nama itu. Siska dan Melati. Mereka adalah mantan sekretaris Krishna sebelum Astri. Krishna bilang mereka mengundurkan diri karena mau menikah atau pindah kota. Ini uang tutup mulut, Yulia, simpul Raka. Dugaan saya, Krishna melakukan pelecehan atau menjalin hubungan dengan mereka, lalu membayar mereka untuk dia menggunakan uang perusahaan. Uang yang sebagian modal awalnya dari keluarga kamu. Tanganku mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih. Jadi selama ini, uang warisan kakekku, uang tabunganku, dipakai Krishna untuk membiayai petualangan bejatnya dan membungkam para korbannya. Amarah yang kurasakan di ballroom semalam kembali muncul, tapi kali ini lebih dingin dan kalkulatif. Krishna tidak hanya mengkhianati pernikahanku, dia juga merampokku dan memanfaatkan posisiku. Bisa kita lacak semuanya sampai ke bukti transfer bank? Tanyaku. Bisa. Tapi butuh waktu beberapa hari untuk menyusun laporannya agar valid di pengadilan. Jawab Raka. Lakukan. Aku mau bukti lengkap. Bukan cuma untuk perceraian, tapi untuk pidana, kataku tegas. Tiba-tiba ponselku berbunyi lagi. Kali ini bukan dari ibu, tapi dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo, Ibu Yulia? Suara wanita di seberang sana terdengar ragu dan gemetar. Ya, siapa ini? Saya Siska, Bu. Mantan sekretaris Pak Krishna. Saya lihat video ibu di TikTok. Saya mau berterima kasih karena ibu sudah berani. Suaranya terisak. Pak Krishna dia orang jahat, Bu. Dia menghancurkan hidup saya. Aku terdiam, menatap Raka yang juga mendengarkan lewat loudspeaker. Ternyata dugaan kami benar. Siska, kataku lembut namun penuh keyakinan. Kamu tidak perlu takut lagi. Maukah kamu bertemu saya? Kita akan buat dia membayar semua perbuatannya. Bukan cuma untukku, tapi untuk kamu dan yang lainnya juga. Di apartemen kecil itu, di tengah reruntuhan pernikahanku, aku menemukan tujuan baru. Ini bukan lagi soal sakit hati istri yang diselingkuhi. Ini adalah perang. Dan aku baru saja mendapatkan pasukan pertamaku. 2 hari setelah malam bencana itu, aku belajar satu hal penting tentang Jakarta. Simpati publik itu berumur pendek, sedangkan uang bisa membeli narasi apa saja. Awalnya, dukungan mengalir deras untukku. Namun,
Pagi ini, ketika aku membuka mata dan mengecek media sosial, angin telah berubah arah. Krishna tidak tinggal diam. Dia bukan pria bodoh yang akan membiarkan dirinya tenggelam tanpa perlawanan. Dia menyewa firma hukum paling agresif di Sudirman, tipe pengacara yang sering muncul di televisi dengan cincin batu akik besar dan mulut setajam silet. Tapi yang lebih berbahaya dari pengacaranya adalah pasukan buzzer yang dia bayar. Lini masa Twitter dan Instagramku penuh dengan komentar-komentar aneh dari akun-akun anonim. Narasi yang mereka bangun sangat terstruktur dan jahat. Yulia itu istri yang dingin, pantas suaminya cari kehangatan di luar. Dengar-dengar si istri tidak mau punya anak karena takut badannya melar. Kasihan suaminya. Itu video di ballroom berlebihan banget. Istri yang baik harusnya menutup aib suami, bukan mengumbar. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Tagar Yulia Drama Queen mulai merangkak naik ke trending topik. Mereka memutarbalikkan fakta dengan kejam. Krishna diposisikan sebagai korban. Suami yang lelah bekerja keras, hilaf sedikit, lalu dipermalukan oleh istri yang histeris dan gila hormat. Serangan itu tidak berhenti di dunia maya. Dampaknya mulai merayap ke dunia nyata, ke satu-satunya hal yang masih kubanggakan, bisnisku. Ponsel kantorku berdering tanpa henti. Asistenku, Sarah, menelepon dengan suara panik. Bu Yulia, suaranya bergetar. Klien dari perusahaan tambang yang mau gala dinner bulan depan baru saja telepon. Mereka membatalkan kontrak. Aku memijat pelipisku yang berdenyut. Alasannya apa, Sar? Mereka bilang, mereka tidak mau diasosiasikan dengan figur yang sedang kontroversial. Mereka takut image perusahaan terganggu. Dan bukan cuma mereka, Bu. Vendor bunga dan catering juga mulai ragu. Katanya pembayaran dari kita ditahan oleh bank, karena ada laporan aktivitas mencurigakan di rekening perusahaan ibu. Darahku mendesir. Krishna. Dia pasti menggunakan koneksinya di bank, atau melaporkan rekening bersamaku sebagai rekening bermasalah. Dia mencoba memutus aliran oksigenku. Dia ingin aku miskin, lapar, dan merangkak kembali padanya. Tenang, Sarah. Biarkan mereka batal. Kita kembalikan uang mukanya jika perlu. Saya akan urus masalah rekening. Kamu fokus saja menenangkan tim internal. Aku menutup telepon, lalu melempar tubuhku ke sofa apartemen yang sempit itu. Rasanya seperti dikepung dari segala penjuru. Namun, serangan terberat justru datang dari orang yang seharusnya menjadi benteng pertahananku. Bel pintu apartemenku berbunyi nyaring. Aku mengintip dari lubang pintu. Jantungku mencelos. Itu ibu. Aku membuka pintu perlahan. Ibu Ratna berdiri di sana, mengenakan kacamata hitam besar dan syal Hermes yang menutupi sebagian wajahnya, seolah-olah dia adalah buronan yang takut dikenali. Tanpa permisi, dia menerobos masuk ke dalam apartemen studipku, matanya menyapu ruangan kecil itu dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Jadi di sini kamu sembunyi? Suara ibu terdengar tajam. Dia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang bengkak. Di kandang burung seperti ini, padahal kamu punya rumah di Menteng. Aku butuh ketenangan. Bu, jawabku datar, menutup pintu. Ibu berbalik, menatapku dengan sorot mata yang menyala-nyala. Ketenangan? Kamu pikir ibu bisa tenang? 3 hari ini telepon rumah tidak berhenti berdering. Tante Mirna, Om Dharma, semua teman arisan ibu bertanya apa yang terjadi. Kamu sudah mempermalukan keluarga kita sampai ke akar-akarnya, Yulia. Aku ternganga tak percaya. Aku yang mempermalukan? Bu, Krishna yang selingkuh. Dia yang tidur dengan sekretarisnya. Dia yang korupsi uang perusahaan. Kenapa ibu malah menyalahkan aku? Karena kamu tidak becus menjaga suami, bentak ibu. Suaranya menggema di ruangan sempit itu. Laki-laki selingkuh itu biasa, Yulia. Itu penyakit laki-laki. Tugas istri itu merangkul, memaafkan, lalu memperbaiki diri. Bukan malah bikin pertunjukan sirkus di depan orang banyak. Sekarang lihat, saham perusahaan ayahmu ikut turun karena gosip ini. Nama baik yang kita bangun puluhan tahun hancur, karena emosi kamu yang tidak terkontrol. Dadaku sesak. Air mata yang kutahan sejak kemarin mendesak keluar, tapi bukan karena sedih, melainkan karena marah yang luar biasa.
Selama ini aku hidup demi memenuhi standar ibu. Aku menjadi anak penurut, istri yang sempurna, sosialita yang anggun. Tapi saat aku terluka parah, ibu bahkan tidak bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Dia hanya peduli pada saham dan omongan tetangga. "Bu," suaraku bergetar menahan amarah. "Krishna bukan cuma selingkuh. Dia jahat. Dia pakai uang kita untuk perempuan-perempuan itu. Dia menipuku." Krishna sudah menelepon ibu. Potong ibu cepat. Dia menangis. Dia menyesal. Dia bilang dia hilaf dan mau memperbaiki semuanya. Dia bersedia melupakan kejadian di ballroom asal kamu mau pulang dan rilis pernyataan, kalau itu semua cuma kesalahpahaman atau prank. Aku tertawa getir. Dan ibu percaya? Ibu memilih solusi yang menyelamatkan muka keluarga. Tegas ibu. "Dengar, Yulia. Kamu pulang sekarang. Minta maaf sama Krishna karena sudah bikin heboh. Kita tutup kasus ini. Kamu hamil, punya anak, nanti orang juga lupa. Jangan egois. Pikirkan masa depan adikmu yang mau menikah. Siapa yang mau besanan sama keluarga yang anaknya cerai dengan skandal begini?" Kata egois itu menjadi pemicunya. Sesuatu dalam diriku patah. Tali pengikat yang selama ini menjadikanku boneka ibu akhirnya putus. Aku berjalan menuju pintu, memutarnya hingga terbuka lebar. "Keluar, Bu." Ibu terbelalak. "Apa kamu bilang?" Aku bilang, "Keluar," ulangku, lebih keras. Mataku menatap lurus ke matanya tanpa rasa takut. Selama 30 tahun aku hidup menuruti semua mau ibu. Aku sekolah di tempat yang ibu mau, aku bergaul dengan orang yang ibu pilih, aku bahkan menikahi Krishna karena ibu bilang dia punya prospek bagus. Sekarang, saat aku hancur, ibu malah menyuruhku kembali ke pelukan orang yang menghancurkanku demi nama baik. "Yulia, kamu berani mengusir ibu?" "Ya, karena ibu tidak datang sebagai ibuku. Ibu datang sebagai manajer humas keluarga Menteng. Aku tidak butuh manajer humas sekarang. Aku butuh seorang ibu yang memelukku dan bilang semua akan baik-baik saja. Tapi karena ibu tidak bisa melakukan itu, silakan pergi." Ibu menatapku dengan mulut terbuka, wajahnya merah padam karena marah dan terhina. Dia menyambar tasnya. "Jangan menyesal, Yulia. Kalau kamu teruskan kegilaan ini, jangan harap kamu dapat sepeser pun warisan. Anggap saja kamu bukan anak ibu lagi. Simpan saja uang ibu. Aku akan cari uangku sendiri," balasku dingin. Ibu melangkah keluar dengan hentakan kaki keras. Aku membanting pintu di belakangnya, lalu mengunci gerendelnya. Tubuhku merosot ke lantai, bersandar pada pintu kayu yang dingin. Ruangan itu sunyi kembali. Aku menangis, kali ini benar-benar menangis. Rasanya sakit sekali memutus akar sendiri. Tapi di balik rasa sakit itu, ada rasa lega yang menjalar. Aku bebas. Aku sendirian sekarang, benar-benar sendirian melawan dunia. Tapi setidaknya, aku berdiri di atas kakiku sendiri, bukan di atas panggung sandiwara yang mereka ciptakan. Aku menghapus air mataku. Krishna dan ibu pikir mereka bisa menekanku sampai aku menyerah. Mereka salah. Rasa sakit ini adalah bensin. Dan aku baru saja menyalakan mesin perangku. Jakarta Selatan tidak melulu soal gedung kaca dan kebisingan. Di sebuah sudut tersembunyi di daerah Gunawarman, ada sebuah kafe privat dengan ruang-ruang tertutup yang kedap suara. Tempat yang biasa dipakai para politisi untuk lobi-lobi senyap. Hari ini, aku menyewanya untuk pertemuan yang jauh lebih penting daripada politik. Aku duduk di ujung meja kayu jati yang panjang, mengenakan kemeja hitam polos tanpa perhiasan. Di depanku, duduk dua wanita yang terlihat gugup. Mereka berkali-kali melirik ke arah pintu, seolah takut ada yang mendobrak masuk. Di sebelah kiri adalah Siska, wanita berusia akhir 20-an dengan wajah lelah dan mata yang menyeratkan trauma mendalam. Di sebelahnya adalah Melati, lebih muda, mungkin seusia dengan Astri, namun tatapannya kosong. Raka, auditor kepercayaanku, duduk di sampingku sambil membuka laptopnya. "Minumlah dulu," kataku lembut, mendorong 2 cangkir teh chamomile hangat ke hadapan mereka. "Tidak ada yang tahu kita di sini. Kalian aman." Siska memegang cangkir itu dengan kedua tangan yang gemetar. "Bu Yulia, terima kasih sudah mau menemui kami.
Jujur, saya takut sekali. Pengacara Pak Krishna pernah mengancam saya dulu. Kalau saya buka mulut, mereka akan menuntut saya balik dengan pasal pencemaran nama baik dan memeras keluarga saya. Saya tahu, jawabku pelan. Krishna memang pengecut yang suka menindas orang yang dia pikir lemah. Melati mulai bersuara, suaranya serak. Dia awalnya baik sekali, Bu. Dia bilang saya berbakat. Dia sering ajak saya makan siang untuk bahas pekerjaan. Tapi lama-lama, sentuhannya mulai kurang ajar. Dan saat saya menolak, dia mengancam akan memecat saya dan memastikan saya tidak bisa dapat kerja di tempat lain di Jakarta. Saya butuh uang untuk biaya rumah sakit bapak saya, Bu. Saya terpaksa diam. Melati mulai terisak. Siska merangkul bahunya. Aku merasakan nyeri di dadaku. Ternyata bukan hanya soal selingkuh karena nafsu. Ini soal kekuasaan. Krishna menikmati kekuasaannya menundukkan wanita-wanita ini, sama seperti dia menikmati menundukkan aku dengan Citra, istri penurut. Saya juga, Bu, tambah Siska. Setelah kejadian itu, dia transfer uang. Dia bilang itu bonus. Tapi besoknya saya disodori surat pengunduran diri dan perjanjian kerahasiaan. Saya merasa kotor. Saya merasa seperti pelacur yang dibayar, padahal saya diperkosa secara halus oleh situasi. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang meluap. Aku menoleh pada Raka. Raka mengangguk, memberi sinyal bahwa dia sudah siap dengan pelurunya. Dengar, Siska, Melati, kataku tegas. Kita tidak akan membiarkan dia menang lagi. Krishna pikir dia bisa membeli segalanya dengan uang dan ancaman. Tapi dia lupa satu hal. Uang yang dia pakai itu ada jejaknya. Raka memutar laptopnya ke arah mereka. Di layar terpampang deretan data transfer bank dan faktur-faktur fiktif. Saya sudah melacak aliran dananya. Jelas Raka dengan nada profesional. Uang yang Krishna transfer ke kalian berdua, dan juga ke Astri, diambil dari pos anggaran proyek fiktif. Dia memalsukan laporan pajak perusahaan selama 3 tahun terakhir untuk menutupi pengeluaran ini. Ini bukan lagi soal sengketa rumah tangga atau pelecehan yang sulit dibuktikan karena he said, she said. Ini adalah kejahatan korporasi, penggelapan pajak dan pencucian uang. Ancamannya penjara minimal 5 tahun, dan seluruh asetnya bisa disita negara. Mata Siska membelalak. Jadi, kita bisa penjarakan dia? Sangat bisa, jawabku. Tapi aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kesaksian kalian bahwa uang yang kalian terima itu bukan gaji, bukan bonus resmi, melainkan uang pribadi Krishna yang dia sebut sebagai tutup mulut. Dengan begitu, kita buktikan bahwa dia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum. Tapi, Bu, bagaimana kalau orang-orang malah menghujat kami? Menuduh kami pelakor atau wanita murahan? Tanya Melati takut. Aku mengulurkan tanganku, menggenggam tangan mereka berdua di atas meja. Itulah kenapa kita tidak akan membiarkan narasi itu muncul. Besok, aku akan mengadakan konferensi pers. Bukan untuk drama nangis-nangis. Aku akan meluncurkan sebuah yayasan bantuan hukum. Yayasan Suara Puan. Yayasan ini akan melindungi kalian, memberi kalian pengacara terbaik secara gratis, dan kita akan maju bersama. Kalian tidak akan berdiri sendiri sebagai korban. Kalian akan berdiri di sampingku sebagai saksi kunci yang berani membongkar korupsi. Aku menatap mata mereka satu persatu. Kalian bukan aib. Kalian adalah korban yang selamat. Dan Krishna? Dia hanyalah kriminal yang kebetulan memakai jas mahal. Keesokan harinya, lobi sebuah gedung pertemuan di Kuningan penuh sesak oleh wartawan. Mereka datang mengharapkan drama selebriti, mengharapkan melihat Yulia yang hancur berantakan atau Yulia yang memaki-maki pelakor. Tapi mereka salah. Aku muncul mengenakan setelan blazer putih bersih yang memancarkan aura wibawa, bukan kesedihan. Rambutku diikat rapi ke belakang. Riasanku minimalis tapi tegas. Di belakangku, berdiri 5 pengacara senior, bukan pengacara selebriti, tapi pengacara aktivis hak asasi manusia. Dan di sampingku, duduk Siska dan Melati, mengenakan masker dan topi untuk melindungi identitas mereka, tapi kehadiran mereka di sana sudah cukup menjadi pesan yang kuat.
Lampu kilat kamera menyambar-nyambar seperti badai petir. Selamat siang rekan-rekan media, sapaku tenang melalui mikrofone. Suaraku stabil, tidak ada getar kesedihan sedikit pun. Terima kasih sudah hadir. Hari ini, saya, Yulia, tidak akan berbicara tentang masalah rumah tangga saya. Itu urusan pengadilan agama. Hari ini, saya berdiri di sini sebagai komisaris PT Krishna Karya Utama. Para wartawan mulai kasak-kusuk bingung. Ini bukan naskah yang mereka harapkan. Berdasarkan audit forensik independen yang telah selesai pagi ini, kami menemukan bukti kuat adanya penggelapan dana perusahaan sebesar 20 miliar rupiah yang dilakukan oleh Direktur Utama, Saudara Krishna, selama 3 tahun terakhir. Dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum dan etika. Suasana ruangan menjadi riuh. Ini bukan gosip perselingkuhan. Ini berita kriminal ekonomi. Selain itu, lanjutku, mengeraskan suara untuk mengatasi kebisingan. Saya juga mengumumkan berdirinya Yayasan Suara Puan. Yayasan ini didirikan untuk memberi perlindungan hukum bagi para karyawan wanita yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh atasan mereka. Dana yayasan ini bersumber dari seluruh aset pribadi saya yang tersisa. Aku menatap lurus ke kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung. Aku tahu Krishna sedang menonton ini. Aku tahu ibu sedang menonton ini. Kepada para korban yang selama ini dibungkam dengan uang dan ancaman, pintu kami terbuka. Anda tidak sendirian. Dan kepada para pelaku yang berlindung di balik jabatan. Aku tersenyum tipis, senyum yang dingin dan mematikan. Waktu bermain kalian sudah habis. Laporan polisi sudah saya masukkan 1 jam yang lalu. Terima kasih. Aku menutup map di depanku dan berdiri, meninggalkan podium tanpa menjawab pertanyaan wartawan. Di belakang panggung, Raka tersenyum puas sambil mengacungkan jempol. Aku melihat Siska dan Melati berpelukan lega. Aku menarik napas lega. Kartu as sudah kulemparkan. Istana Pasir Krishna tidak akan sekadar runtuh karena ombak. Aku baru saja mengirimkan buldoser untuk meratakannya dengan tanah. 2 minggu pasca konferensi pers yang mengguncang Jakarta itu, atmosfer di sekelilingku berubah drastis. Jika sebelumnya aku merasa seperti rusa yang dikepung pemburu, kini akulah yang memegang senapan. Namun, kemenangan dalam perang hukum dan opini publik tidak seindah dongeng. Rasanya melelahkan, berdebu, dan penuh dengan dokumen-dokumen tebal yang menyesakkan dada. Pagi itu, langit Jakarta tampak labu, seolah turut berduka atas apa yang akan terjadi pada Pangeran, kebanggaan ibu-ibu sosialita Menteng. Aku berdiri di balik jendela kaca apartemen baruku, memandangi berita yang tayang di televisi layar datar. Breaking news. Kejaksaan Agung dan tim penyidik Tipikor melakukan penggeledahan paksa di kantor pusat PT Krishna Karya Utama pagi ini. Direktur Utama, Krishna Wardhana, terlihat digiring keluar dengan mengenakan rompi oranye tahanan sementara. Gambar di layar memperlihatkan kekacauan itu. Pria yang selama 5 tahun tidur di sampingku, pria yang selalu memastikan kemejanya tidak kusut sedikit pun, kini tampak berantakan. Wajahnya ditutupi masker, tangannya diborgol, dan kepalanya menunduk dalam-dalam menghindari kilatan lampu kamera wartawan yang menyerbunya seperti kawanan piranha. Aku tidak merasakan kebahagiaan yang meledak-ledak. Yang kurasakan adalah rasa mual yang aneh. Bukan karena kasihan, tapi karena menyadari betapa dalam kebohongan yang ia bangun. Raka, auditor forensik sekaligus sahabatku, duduk di sofa ruang tamu, memangku laptop dengan wajah serius. Yulia, panggil Raka pelan. Kamu harus lihat data terbaru ini sebelum kita berangkat ke pengadilan agama. Aku berbalik, melangkah mendekati meja kopi yang penuh dengan tumpukan berkas. Apalagi, Raka? Bukankah bukti penggelapan pajak dan pencucian uang lewat rekening Astri sudah cukup? Ini bukan soal uang. Raka menghela napas, menyerahkan sebuah map berwarna merah. Saat tim kami menelusuri pengeluaran kartu kredit korporat Krishna yang disamarkan sebagai biaya medis eksekutif, kami menemukan rekam medis ini dari sebuah klinik privat di Singapura. Aku membuka map itu. Mataku menyusuri baris demi baris istilah medis berbahasa Inggris. Jantungku serasa berhenti berdetak saat membaca diagnosis di halaman kedua, tertanggal 3 bulan lalu. Positif. Herpes simplex virus type 2.
Tanganku gemetar. Kertas itu jatuh ke lantai. Dia? Suaraku tercekat. Dia tahu? Dia tahu, Yulia. Ada resep obat antivirus yang dia tebus secara rutin menggunakan uang perusahaan. Dia menyembunyikannya darimu. Dan yang lebih gila, dia tetap berhubungan intim denganmu tanpa pengaman setelah diagnosis ini keluar, kan? Darahku mendidih. Rasa mual itu berganti menjadi kemarahan yang membakar setiap inci sarafku. Selama ini aku berpikir Krishna hanyalah penipu finansial dan peselingkuh yang haus validasi. Tapi ini adalah upaya pembunuhan karakter dan fisik secara perlahan. Dia mempertaruhkan nyawaku, kesehatan rahimku, masa depanku, hanya demi kepuasan sesaatnya. Aku sudah cek hasil tesmu kemarin, Yul, Raka buru-buru menambahkan, melihat wajahku yang pucat pasi. Kamu negatif. Tuhan masih melindungimu. Tapi fakta bahwa dia membiarkanmu terekspos, itu kriminal. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membuka mata kembali. Tatapanku kini berbeda. Jika sebelumnya aku hanya ingin menceraikannya dan mengambil hakku, kini aku ingin memastikan dia hancur sampai ke atom terkecilnya. Siapkan mobil, Raka. Kita ke pengadilan sekarang. Aku tidak akan membiarkan mediasi ini berjalan damai. Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari itu penuh sesak. Kasus perceraian kami bukan lagi sekadar kasus rumah tangga, melainkan tontonan nasional yang menyeret isu korupsi korporasi. Saat mobilku berhenti di lobi, kerumunan wartawan langsung mengerubungi, mikrofon mereka mendesak kaca jendela. Aku turun dengan langkah tegap. Hari ini aku mengenakan setelan power suit berwarna putih gading, warna yang melambangkan kebenaran yang tidak bisa dinoda. Di belakangku, tim pengacara dari Yayasan Baruku dan Raka berjalan mengawal. Di ruang tunggu mediasi, aku melihatnya. Krishna duduk di sudut bangku kayu panjang. Dia diberi izin keluar sebentar dari tahanan kejaksaan khusus untuk menghadiri sidang mediasi perceraian ini, tentu dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Penampilannya mengerikan. Hilang sudah pesona sang CEO muda. Rambutnya yang biasanya klimis kini lepek, dan mulai memutih di bagian pelipis. Kulitnya kusam, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dalam waktu 2 minggu. Di sebelahnya duduk Ibu Ratna, ibuku. Melihat ibu di sana, duduk mendampingi Krishna dan bukan aku, adalah tusukan terakhir yang mematikan sisa rasa baktiku. Ibu mengenakan kacamata hitam besar, menangis sesenggukan sambil memegang tangan Krishna, seolah Krishna adalah korban ketidakadilan dunia. Saat melihatku datang, Krishna langsung berdiri. Rantai borgol di tangannya berdenting, suara yang menyedihkan. Yulia. Suaranya parau, serak dan putus asa. Yulia, tolong aku. Aku berhenti 3 langkah di hadapannya. Polisi pengawal bersiaga, tapi aku memberi isyarat bahwa aku aman. Duduk, Krishna, kataku dingin. Yul, kamu lihat ini. Krishna mengangkat tangannya yang terborgol, air mata meleleh di pipinya yang tirus. Aku diperlakukan seperti binatang. Aku tidur di lantai dingin. Makananku basi. Tolong, cabut laporan pidana itu. Aku suamimu, Yul. Aku ayah dari anak-anak yang pernah kita impikan. Jangan sebut soal anak, potongku tajam. Kamu kehilangan hak bicara soal masa depan saat kamu meniduri sekretarismu dengan uang tabungan kita. Ibu Ratna tiba-tiba berdiri, melepas kacamata hitamnya. Matanya bengkak. Yulia, cukup. Kamu sudah keterlaluan. Lihat suamimu. Dia sudah menderita. Apa kamu tidak punya hati nurani? Kamu memenjarakan suamimu sendiri. Di mana didikan ibu selama ini? Didikan ibu? Aku menatap wanita yang melahirkanku itu dengan tatapan asing. Didikan ibu yang mengajarkan bahwa istri harus buta, tuli, dan bisu demi menjaga kehormatan suami yang bejat? Maaf, Bu. Didikan itu tidak laku di pengadilan. Cabut laporannya, Yulia. Bentak ibu, tidak peduli orang-orang menonton. Kalau kamu teruskan ini, kamu menghancurkan nama baik keluarga kita selamanya. Om Dharma sudah menarik investasinya. Kita rugi miliaran. Kamu mau ibu mati jantungan?
Investasi Om Dharma rugi karena Krishna yang mencurinya, bukan karena aku yang melaporkannya. Balasku tenang namun tegas. Dan ibu, berhentilah bersikap seolah ibu adalah korban. Ibu duduk di sana membela kriminal yang baru saja terbukti membahayakan nyawa anak ibu sendiri. Aku melemparkan salinan hasil tes medis Krishna ke pangkuan ibu. Baca itu, Bu. Menantu kesayangan ibu terkena penyakit kelamin menular dan menyembunyikannya dari aku. Dia mempertaruhkan nyawa Yulia demi nafsu. Masih mau membelanya? Ibu membaca kertas itu dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Dia menatap Krishna dengan tatapan horor. Krishna, ini benar? Krishna menunduk, tidak berani menatap mata ibu. Maaf, Bu. Itu hilaf. Hilaf? Ibu mundur selangkah, seolah jijik. Pegangannya pada tangan Krishna terlepas. Aku tidak menunggu drama itu berlanjut. Aku masuk ke ruang mediasi. Di dalam ruangan tertutup itu, hanya ada aku, Krishna, pengacara masing-masing, dan hakim mediator. Suasana hening dan mencekam. AC ruangan berdengung pelan, kontras dengan panasnya emosi di dada. Hakim mediator, seorang bapak tua yang bijak, mencoba membuka percakapan dengan standar prosedur. Bapak, Ibu, mediasi ini adalah upaya terakhir untuk mendamaikan. Tidak ada damai, Yang Mulia, potong Krishna cepat. Bukan dengan nada marah, tapi memohon. Dia menatapku. Yul, dengar. Aku akan serahkan semuanya. Rumah, mobil, saham yang tersisa. Semuanya buat kamu. Tapi tolong bicara sama jaksa. Minta keringanan. Kalau aku di penjara 10 tahun, aku mati, Yul. Aku nggak kuat. Aku menatap pria di hadapanku ini. Pria yang dulu begitu angkuh, yang pernah berkata bahwa aku tidak akan bisa hidup tanpanya, kini mengemis nyawanya padaku. Rumah itu sudah disita bank. Krishna, jawabku datar. Mobil-mobil mewahmu sudah ditarik leasing. Sahammu, nilainya 0 sekarang. Kamu mau menyogokku dengan sampah. Krishna ternganga. Tapi, tabunganku di Swiss sudah dibekukan. Otoritas Keuangan Internasional bekerja sama dengan kami. Selaraka yang duduk di belakangku. Krishna merosot di kursinya. Bahunya berguncang hebat. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan anak kecil yang mainannya diambil paksa. Kenapa kamu tega banget? Yul, aku salah, oke aku salah. Tapi apa harus dihancurkan sampai begini? Aku cuma mau sukses. Aku mau kamu bangga sama aku. Semua yang aku lakukan, korupsi itu, manipulasi itu, demi gaya hidup kita. Demi standar ibumu yang gila hormat itu. Jangan bawa-bawa aku untuk membenarkan keserakahanmu, kataku pelan, mencondongkan tubuh ke depan. Kamu tidak melakukan itu untukku. Kamu melakukannya untuk egomu sendiri. Kamu merasa kecil di hadapan keluargaku, jadi kamu mencari validasi dengan cara pintas. Kamu membeli wanita, membeli barang mewah, membeli hormat orang lain, karena kamu kosong di dalam. Aku menarik napas, merasakan beban 5 tahun pernikahan ini perlahan terangkat. Yang Mulia Hakim, aku menoleh pada mediator. Mediasi ini gagal. Tidak ada titik temu. Alasan perceraian bukan hanya perselingkuhan, tapi juga kekerasan finansial, penipuan, dan ancaman kesehatan reproduksi. Saya ingin proses ini dipercepat. Hakim mengangguk, memahami situasi yang tidak mungkin diperbaiki. Dia mengetuk palu pelan, menandakan mediasi berakhir. Saat aku berdiri hendak keluar, Krishna tiba-tiba berteriak. Astri yang menggoda aku duluan. Dia yang minta dibelikan apartemen. Aku dijebak. Yul, kamu harus percaya, aku cuma korban. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh terakhir kalinya. Pecundang sejati, bisikku. Bahkan di titik nadir pun, kamu masih menyalahkan perempuan atas keputusan yang kamu buat sendiri. Selamat menikmati sel barumu, Mas. Semoga di sana kamu belajar arti tanggung jawab. Aku melangkah keluar. Di koridor, Ibu Ratna duduk sendirian di bangku panjang, menatap kosong ke lantai. Kertas medis itu tergeletak di sampingnya.
Dia tampak tua dan rapuh. Untuk pertama kalinya, dia tidak berteriak padaku. Dia tidak memarahiku. Aku melewatinya tanpa bicara. Belum saatnya. Lukaku karena kata-katanya masih terlalu basah. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri sebelum bisa menjadi anak yang berbakti lagi. Saat ini, aku harus menjadi Yulia sang pejuang. Di luar pengadilan, langit mulai menurunkan hujan rintik-rintik. Siska dan Melati menunggu di mobil. Saat aku masuk, mereka tidak bertanya apa-apa. Siska hanya menyodorkan tisu basah dan sebotol air mineral. "Sudah selesai, Bu?" tanya Melati pelan. "Bagian terberatnya sudah," jawabku, menyandarkan kepala ke jok mobil. "Sekarang tinggal menunggu vonis. Dan setelah itu, kita bangun kembali reruntuhan ini." Mobil melaju membelah hujan Jakarta. Aku melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Dulu, aku merasa kecil di antara mereka. Sekarang, aku merasa menjadi bagian dari beton dan baja itu, keras, kokoh, dan tak mudah dihancurkan. Krishna mungkin telah meruntuhkan istana pasir kami, tapi dia lupa bahwa aku memiliki fondasi batu karang yang tak tersentuh ombak. 1 tahun adalah waktu yang singkat bagi sejarah dunia, namun terasa seperti seabad bagi seseorang yang sedang membangun ulang hidupnya dari nol. 365 hari terakhir ini bukanlah montase film yang indah di mana musik ceria mengalun sementara aku menandatangani kontrak dan tertawa bahagia. Tidak. Itu adalah masa-masa berdarah. Malam-malam panjang dihabiskan dengan menangis di lantai kamar mandi penthouse baruku, karena kesepian yang tiba-tiba menyerang. Hari-hari penuh tekanan menghadapi stigma masyarakat. Janda, pelapor suami, wanita ambisius yang kejam. Belum lagi teror psikologis dari keluarga besar Krishna yang menyalahkanku atas kebangkrutan mereka. Tapi di antara kerikil tajam itu, ada berlian yang mulai berkilau. Lumina Branding Crisis Management. Perusahaanku. Bayi yang kulahirkan dari rahim kepedihan. Siang ini, kantor Lumina di lantai 15 sebuah gedung di kawasan TB Simatupang sedang sibuk-sibuknya. Telepon berdering sahut-mensahut, suara keyboard diketik dengan cepat, dan diskusi hangat terdengar dari ruang rapat kaca. Aku berjalan melewati kubikel karyawan. Mereka bukan sembarang karyawan. Hampir 70% staf Lumina adalah wanita yang direkrut melalui Yayasan Suara Puan, yayasan yang kudirikan bersamaan dengan kasusku. Mereka adalah korban KDRT, korban pelecehan di tempat kerja, atau ibu tunggal yang dikucilkan keluarga. Kami memberi mereka pelatihan, pekerjaan, dan yang terpenting, harga diri. Bu Yulia, berkas kontrak dengan klien kosmetik dari Surabaya sudah siap di meja Ibu, sapa Siska. Siska kini menjabat sebagai manajer operasional. Transformasinya luar biasa. Wanita yang dulu gemetar ketakutan di kafe remang-remang itu, kini berjalan dengan dagu terangkat. Blazer marun yang dikenakannya memancarkan aura pemimpin. Dia bukan lagi korban, dia adalah penyintas yang berdaya. Terima kasih, SIS. Oh ya, Melati di mana? Tanyaku. Melati sedang di pengadilan, Bu. Mendampingi kasus pelecehan yang menimpa buruh pabrik di Cikarang. Dia bilang dia akan langsung menyusul kita ke acara nanti sore, jawab Siska. Aku tersenyum bangga. Melati menemukan panggilannya sebagai paralegal. Dia yang paling gigih membela korban-korban baru, seolah membayar utang keberanian yang pernah kuberikan padanya. Aku masuk ke ruanganku. Ruangan yang luas dengan dinding kaca menghadap Cakrawala Jakarta. Di sudut ruangan, ada foto diriku bersama tim Lumina saat peresmian kantor. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada kenangan masa lalu. Hanya masa kini dan masa depan. Aku duduk di kursi kerjaku, menatap kalender digital. Hari ini tanggal merah di kalender pribadiku. Hari pembacaan vonis banding Krishna. Setelah divonis 8 tahun di pengadilan tingkat pertama, Krishna yang tidak terima mengajukan banding. Dia berharap hukumannya diringankan. Hari ini, pengadilan tinggi akan memberikan keputusan final. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacara yayasan. Link Zoom sidang putusan sudah siap, Bu. Sidang dimulai 10 menit lagi. Aku menghela napas panjang. Rasa gugup itu masih ada, meski tidak separah dulu. Aku membuka laptop, mengeklik tautan,
dan layar menampilkan ruang sidang yang familiar namun membosankan itu. Hakim ketua mulai membacakan putusan. Bahasanya hukum yang berbelit-belit, penuh istilah teknis. Tapi intinya jelas. Menguatkan putusan pengadilan negeri. Menambah hukuman pidana penjara menjadi 10 tahun. Mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi restitusi kepada para korban. 10 tahun. Hukuman diperberat. Banding Krishna menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Di layar kecil itu, aku melihat reaksi Krishna. Dia tidak lagi menangis histeris seperti dulu. Dia hanya diam. Tatapannya kosong, seperti jiwa yang sudah meninggalkan tubuhnya. Dia pasrah. Mungkin akhirnya dia sadar bahwa tidak ada lagi trik, tidak ada lagi manipulasi yang bisa menyelamatkannya. Aku menutup laptop perlahan. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Hanya rasa lega yang mendalam, seperti meletakkan ransel berisi batu kali yang sudah kugegendong selama setahun. Selesai, bisikku pada ruangan kosong itu. Benar-benar selesai. Sore harinya, aku meninggalkan kantor lebih awal. Ada satu hal lagi yang harus kuselesaikan sebelum aku bisa benar-benar melangkah ke babak baru. Mobilku melaju ke arah Menteng. Kawasan elit yang penuh dengan pohon-pohon tua yang rimbun dan rumah-rumah bergaya kolonial. Sudah 6 bulan aku tidak menginjakan kaki di rumah masa kecilku ini. Pagar rumah ibu terbuka sedikit. Rumah itu tampak lebih sepi dari biasanya. Tidak ada lagi mobil-mobil mewah tamu yang parkir berjejer. Sejak skandal itu, banyak teman, sosialita ibu yang menjauh, takut tertular sial atau mungkin takut borok mereka sendiri terbongkar oleh anak ibu yang berbahaya ini. Aku mengetuk pintu utama. Pembantu rumah tangga membukanya dan terkejut melihatku. "Non Yulia?" "Ibu ada, Mbak." "Ada di taman belakang, Non. Sedang ngopi." Aku berjalan menuju taman belakang. Di sana, duduk di kursi rotan putih, Ibu Ratna sedang melamun menatap kolam renang yang airnya tenang. Dia terlihat lebih kurus. Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini dibiarkan tergerai sederhana, memperlihatkan uban yang tidak lagi ditutupi pewarna. "Bu," sapaku pelan. Ibu menoleh. Ada keterkejutan di matanya, lalu berganti menjadi kerinduan yang ditahan gengsi. "Kamu datang," suaranya serak. "Mau pamer kalau vonis mantan suamimu diperberat?" Aku tersenyum tipis, duduk di kursi di hadapannya tanpa diminta. "Aku datang bukan untuk pamer, Bu. Aku datang untuk mengantar ini." Aku meletakkan sebuah kotak beludru di atas meja. Di dalamnya berisi set perhiasan berlian, kalung, anting, dan gelang, yang dulu diberikan ibu saat pernikahanku. Itu adalah perhiasan warisan keluarga turun-temurun. Ini milik keluarga. Aku tidak berhak menyimpannya lagi karena aku bukan lagi istri yang ibu harapkan. Ibu menatap kotak itu, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Kamu benci sekali sama ibu ya, Yul?" "Aku tidak benci, Bu," jawabku jujur. "Aku kecewa. Kecewa karena saat aku butuh perlindungan, ibu malah memilih melindungi Citra. Tapi aku sudah memaafkan ibu. Bukan untuk ibu, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa tidur nyenyak." Ibu terdiam lama. Air mata menetes di pipinya yang mulai keriput. Tangan tuanya terulur, menyentuh tanganku yang ada di meja. "Ibu, ibu malu, Yulia. Ibu malu karena ibu salah. Ibu pikir dengan menikahkanmu dengan pria ambisius, kamu akan bahagia dan terjamin. Ibu lupa mengajarkan kamu untuk mencari pria yang baik, bukan cuma pria yang kaya." Pengakuan itu, meski terlambat, terasa melegakan. Benteng keangkuhan ibu akhirnya runtuh juga. "Sudah terlambat untuk menyesal, Bu," kataku lembut, menggenggam tangannya sebentar lalu melepaskannya. "Tapi belum terlambat untuk memperbaiki hubungan. Asal ibu bisa menerima Yulia yang sekarang. Yulia yang janda, Yulia yang bekerja keras, Yulia yang tidak peduli omongan tetangga." Ibu mengangguk pelan, menyeka air matanya. "Makan malamlah di sini. Ibu masak sup buntut kesukaanmu." "Lain kali, Bu," tolakku halus sambil berdiri. "Malam ini aku ada perayaan dengan tim kantor. Keluargaku yang lain sedang menunggu." Aku melihat kilatan sedih di mata ibu, tapi dia mengerti.
Kepercayaan yang hancur butuh waktu untuk dibangun kembali. Aku tidak bisa langsung berpura-pura semuanya normal. Hati-hati di jalan, kata ibu pelan. Aku berjalan keluar dari rumah besar itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku tidak lagi mencari validasi dari rumah ini. Aku sudah punya rumahku sendiri. Kembali ke kantor Lumina, hari sudah gelap. Tapi rooftop gedung kami terang benderang oleh lampu hias. Aroma sate ayam dan martabak memenuhi udara. Musik akustik mengalun ceria. Seluruh tim Lumina dan Yayasan Suara Puan berkumpul di sana. Siska, Melati, Raka, dan puluhan wanita tangguh lainnya sedang tertawa, makan, dan bercanda. Tidak ada kesedihan di wajah mereka. Bu Yulia datang, seru salah satu anak magang. Mereka semua bertepuk tangan menyambutku. Siska berlari menghampiriku, membawa segelas es teh manis. Gimana, Bu? Beres? Tanya Raka sambil mengunyah sate. 10 tahun, Raka. Final, jawabku sambil tersenyum lebar. Sorak-sorai kembali terdengar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang diselingkuhi. Celetuk Melati, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku berjalan ke tepi rooftop, meletakkan tasku, dan mengambil napas dalam-dalam. Udara Jakarta malam ini terasa bersih. Lampu-lampu gedung pencakar langit di kejauhan berkelap-kelip seperti lautan bintang. Setahun lalu, di Grand Ballroom itu, aku pikir hidupku berakhir. Aku pikir ketika layar LED itu menyala menampilkan aibku, duniaku akan gelap selamanya. Ternyata aku salah. Kehancuran itu adalah sebuah ledakan Big Bang, ledakan yang menciptakan semesta baru yang jauh lebih indah. Aku melihat pantulan diriku di kaca pembatas. Wanita yang kulihat di sana bukan lagi Yulia si istri penurut, bukan lagi Yulia si anak manja menteng. Dia adalah Yulia si penyintas. Yulia si pemimpin. Yulia yang bebas. Aku mengambil ponselku, membuka kamera depan. Di belakangku, timku sedang tertawa bahagia. Aku tersenyum, senyum paling tulus yang pernah kuberikan pada lensa kamera dalam 5 tahun terakhir. Klik. Aku mengunggah foto itu ke media sosialku yang kini memiliki jutaan pengikut. Bukan karena aku sosialita, tapi karena aku inspirasi. Captionnya sederhana, langit cerah setelah badai panjang. Terima kasih untuk pelajaran berharganya, masa lalu. Dan halo, masa depan. Kami siap menaklukkanmu. Aku memasukkan ponsel ke saku, lalu berbalik, berlari kecil bergabung ke tengah-tengah mereka, menari mengikuti irama musik, merayakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Malam ini, Jakarta bukan milik Krishna, bukan milik ibu, bukan milik masa lalu. Malam ini,